menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko. Berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Peris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu, seperti kedua orang raja Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami itu. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amang Inang, judul yang saya berikan adalah Pilihlah Jalan Tuhan. Dalam sehari-hari sering kita diberikan pilihan yang mudah. Misalnya mau makan apa, mau minum apa. Tapi ada kalanya kita diberi pilihan yang sulit. Saya pernah diminta untuk memilih hal yang sulit. Ketika saya diminta untuk menjawab iya atau tidak. Maukah kau berjalan bersamaku seumur hidupmu? Ini bukan menjawab dengan perasaan, tapi sebuah komitmen yang akan membawa saya ke depan dan selamanya. Sama seperti bangsa Israel, di mana Yosua mengingatkan dan meminta bangsa Israel untuk memilih. Waktu itu Yosua adalah seorang pemimpin yang membawa bangsa Israel keluar dari Kanaan. Yosua adalah seorang imam yang setia, taat akan Tuhan. Dan Yosua sudah tua. Yosua mengumpulkan bangsa Israel di Sikhem. Dan ini adalah pidatonya yang terakhir. Ingatlah, itu di ayat 11, bagaimana Yosua mengingatkan kemenangan dari Tuhan, bukan dari kita. Kita tahu bangsa Israel melawan bangsa-bangsa yang akhirnya Tuhan menyertai mereka dan memberikan kemenangan untuk mereka. Saya melambangkan bangsa-bangsa ini adalah tantangan dalam hidup kita. Tantangan apa dalam hidup kita? Khawatir, takut akan masa depan. Tetapi atas penyertaan Tuhan, rasa khawatir dan takut akan masa depan itu, kita berada di sini saat ini. Di ayat 12, Yosua mengingatkan lagi. Ingatlah, bukan karena pedang, tetapi karena Tuhan. Tuhan mengirimkan tabuhan. Tabuhan itu seperti hewan kecil kayak lebah yang mengacaukan bangsa-bangsa yang melawan bangsa Israel. Sehingga pada saat mereka masuk ke kota itu sudah kosong. Dalam hidup kita, hal kecil apa yang menjadi tabuhan dalam hidup kita? Kita belajar, Tuhan dapat memakai hal kecil untuk mengatasi hal besar. Contohnya, untuk menyiapkan Parheheon ini. Dari seluruh panitia, mungkin dari hari, waktu mereka akan diambil. Dengan persiapan yang kecil ini, sehingga akan mendatangkan hal besar. Sekarang kita ada di sini merayakan Parheheon.
dari satu orang bisa mengajak yang lain untuk berdoa bersama. Dan di ayat 13 Yosua mengingatkan lagi, ingatlah, berkat karena anugerah bukan usaha. Kita belajar di sini bagaimana Tuhan memberi tanpa syarat. Bangsa Israel mendapatkan banyak berkat, rumah, kota, kebun yang mereka panen bukan usaha mereka. Tuhan memberi tanpa syarat. Rumah, pekerjaan, keluarga, itu adalah berkat buat kita. Kita bisa merasakan bagaimana berkat Tuhan setiap hari. Kesehatan kita. Dan berkat ini kita coba cek lagi. Berkat Tuhan mari hitunglah. Apakah kita bisa menghitung berkat Tuhan? Dengan berkat Tuhan itu kita jangan lupa untuk bersyukur. Sama seperti kita merayakan ini, sebentar lagi ada pesta Butilon. Berikanlah persembahanmu yang terbaik, berkatmu yang terbaik. Yuk, kembalikan berkat Tuhan. Yuk, kita sama-sama membangun keluarga Tuhan. Jadi, mari kita bersyukur atas berkat Tuhan dalam hidup kita. Setelah Yosua mengingatkan di ayat 11, 12, 13, di ayat 14 Yosua mengatakan, takut dan taatlah akan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan dengan tulus ikhlas. Tidak ada Allah lain. Inilah saatnya kita memilih. Bukan hanya menerima, tapi memilih. Memilih dengan tulus ikhlas, karena di dalam Tuhan tidak ada kata seimbang. Dalam Tuhan tidak ada kata seimbang. 50-50. Tuhan mau yang 100%. Kalau dalam keluarga boleh ada kata seimbang. Kalau Amata marah, Inang harus pelan. Kalau seimbang, itu harus menyeimbang. Dengan kemarahan Amata, Inata harus menurunkan suaranya biar seimbang. Tapi dalam Tuhan tidak ada kata seimbang. Kata seimbang ini adalah ada hal lain dalam Tuhan. Kata seimbang tidak ada kata seimbang. Misalnya Allah lain itu adalah handphone. Bagaimana handphone mengambil sukacita kita, saat teduh kita, waktu kita untuk Tuhan. Tuhan tidak mau ada kata seimbang. Jadi Tuhan itu adalah 100%. Utamakan Tuhan, bukan handphone. Utamakan Tuhan, bukan kekhawatiran kita. Jadi dalam Tuhan adalah 100% dan Tuhan number one. Di ayat 15, karena Yosua tahu bangsa Israel ini suka lupa dan cepat berubah. Yosua berdiri, sama seperti saya saat ini berdiri, membuat keputusan yang tegas untuk dirinya dan keluarganya, dan berkata, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Amang, Inang. Mari kita belajar dari sikap Yosua yang setia beribadah kepada Tuhan. Dia memastikan seluruh keluarganya beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari ajak keluarga dan seisi rumah kita untuk berkomitmen, taat, tulus, dan ikhlas beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya di hari Minggu, tapi setiap hari. Ajak anak-anak sekolah Minggu, rajin sermon, ikut kegiatan gereja, dan jadilah Amang dan Inang yang rohaninya yang membawa anak beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Amang, Inang,
sesuai dengan tema kita. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan.